Partai Komunis Indonesia (PKI) sesungguhnya sudah lama menginginkan hak hidup Masyumi dicabut untuk selama-lamanya. Maklum, PKI dan Masyumi adalah rival dalam percaturan politik nasional. Bedanya, Masyumi cenderung mengambil jarak dari Presiden Soekarno, yang ketika itu mulai menunjukkan gejala mengidap penyakit penguasa yang sudah terlalu lama berkuasa, alias gejala diktator. Indonesia mulai beralih dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Sementara PKI, alih-alih mencegah tergelincirnya Bung Karno, justru merapat serapat-rapatnya dengan Soekarno. Keterlibatan Muhammad Natsir, Sapruddin Prawira Negara, Burhanuddin Harahap, tiga tokoh utama Partai Masyumi dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), merupakan pintu masuk yang strategis bagi PKI untuk meraih mimpi politiknya. Akhirnya, melalui Kepres nomor 200 tahun 1960 tertanggal 17 Agustus 1960, Soekarno membubarkan Partai Masyumi. Dalih yang disodorkan adalah karena beberapa pemimpin Masyumi terlibat dalam PRRI, sementara pimpinan Masyumi yang baru di bawah Prawoto Mangkusasmito tidak mengutuk mereka yang terlibat. Karena Partai Masyumi taat konstitusi dan hukum, pada 13 September 1960, pimpinan pusat Masyumi menyatakan bahwa Partai Masyumi bubar. Tentu saja yang paling bersorak ria atas kematian Masyumi adalah PKI. Setelah bubarnya Masyumi, gerak-gerik tokoh politik Islam dibatasi. Muhammad Natsir, Sapruddin Prawira Negara, Burhanuddin Harahap akhirnya ditangkap. Mereka mendekam di penjara dari tahun 1961 hingga 1967. Tahun 1962, giliran tokoh-tokoh Islam non-PRRI yang dipenjarakan, seperti Ketua Umum Masyumi ketika membubarkan diri, M. Yunan Nasution, Muhammad Rum, EZ Mutakin, Kiai Haji Isa Ansari, juga Buya Hamka, Kasman Singo Dimejo, lalu ada Ghazali Sahlan, Yusuf Wibisono, Kiai Amukti, S. Sumarsono, Janamar Ajam, A.M. Sab, dan lain-lain. Pemenjaraan dan penyiksaan tokoh-tokoh Islam itu mempunyai dampak yang besar, karena di satu pihak, penahanan itu menumbuhkan banyak kesadaran pada kalangan masyarakat bahwa pemerintah Soekarno pada zaman demokrasi terpimpin merupakan pemerintahan yang zalim. Namun, tak ada kekuatan politik yang cukup kuat untuk melawan pengaruh Soekarno. Apalagi PKI nyata-nyata di belakang Soekarno. Setelah Masyumi dibubarkan, hanya tinggal satu partai besar Islam, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), dan dua partai ukuran sedang, yaitu PSII, Partai Serikat Islam Indonesia, dan PERTI. Ketiga partai Islam itu harus menghadapi PKI yang makin lama makin agresif memusuhi Islam, serta PNI, Ali Sastro Amijoyo yang dekat dengan PKI. Kepentingan umat Islam tentu tidak bisa tersalurkan sepenuhnya pada ketiga partai politik Islam tersebut. Banyak kritik terhadap mereka. Namun solidaritas partai-partai Islam itu, terutama NU dan PSII, ditunjukkan dalam membela HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, ketika organisasi mahasiswa ini diganyang, hendak dihancurkan oleh PKI dan para sekutunya.